Saya tidak mau sebenarnya menanggapi kritikan orang pihak ketiga ataupun sindiran orang pihak ketiga. Kenapa? Karena orang yang menyindir pihak ketiga ini kadang-kadang rumah tangganya aja kagak beres. Rumah tangganya kagak beres, anaknya kagak diurus ya. Jadi saya sebenarnya nggak mau menanggapi, kecuali kalau rumah tangganya itu lebih baik daripada rumah tangga saya, atau anak-anaknya lebih baik daripada anak-anak saya, mungkin saya mau menanggapi. Jadi ini hanya sebagai karena bertanya juga ya, itu intinya. Jadi sebenarnya saya nggak kepingin, cuman emosi juga saya jadinya ya. Saya dengar rumah tangga yang kagak beres. Nah, anaknya cuman anak saya 4, alhamdulillah ya. Kuliah anak saya sampai semuanya kuliah anak saya bagi saya. Mohon maaf guys, bukan saya banggakan diri. Dan saya bagaimanapun saya bertanggung jawab terhadap anak saya, dan saya akui bahwa itu anak saya. Ada ini kadang-kadang cerita beritanya sedang kemana-mana lagi, saya bingung. Jadi makanya saya untuk pihak ketiga yang merasa ya tidak senang melihat orang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah, mohon kiranya koreksilah diri. Ya, kalau nggak bertobatlah kepada Tuhan. Kadang-kadang bawa nama Tuhan lagi. Kadang-kadang bingung saya, dia bawa nama Tuhan ini segala macam. Udah koreksi diri, dia belum. Anak cuma 1 dibanding dinilai orang anak 4. Kalau ibarat bintangnya baru bintang 1. Saya udah bintang 4 saya kalau dalam mendidik anak ini. Jadi 1 aja bintangnya kagak selesai, baru anak 1 aja kagak selesai. Saya dengar orang-orang. Udahlah, enggak usah kalian tanyakan juga itu lagi. Saya pihak ketiga, jangan kalian pertanyakan juga saya. Saya nggak mau menanggapi sebenarnya. Ya kalau masalah saya silaturahmi, ngapain saya silaturahmi kepada Pak Dodi? Bukannya kalau dia mau silaturahmi itu saya terus terang saja tidak ada kepentingan saya. Tapi kalau dia mau datang umpamanya melihat cucunya, ya silakan. Tapi kalau saya sih tidak ada kepentingan saya sama dia. Saya terus terang saja secara pribadi memang saya sudah tidak ingin berurusan dengan dia lagi. Dengan adanya dia banding ini, saya secara pribadi tidak ada saya ingin berurusan dengan dia. Terus terang saja saya. Tapi kalau seandainya dia mau datang, mau lihat cucunya, tidak ada masalah. Apa persoalannya? Tapi saya memang saya akan menghindar. Kalau saya pribadi, karena udah banyak banget saya merasa dibohongin dalam setiap setiap omongannya itu yang mempunyai implementasi ke saya itu selalu berbohong. Itu kalau menurut saya. Mulai dari awal dulu. Dari awal kalau saya sebutkan ya, ini kalau saya masih aja dari awal saya dulu dia bilang bahwa dia akan menyerahkan hak wali kepada saya, hak asuh. Sudah ditandatangani surat di pengadilan. Apalagi cerita tuh, sudah di pengadilan ditandatangani surat. Dibatalkan lagi oleh dia. Karena sebegitu dia tanda tangan surat di pengadilan waktu itu, ya, kemudian dia menyodorkan surat kepada saya untuk menandatangani pencairan asuransi prudensial senilai 530 juta, ya. Setelah saya tanda tangani surat itu, kemudian di pengadilan dia batalkan hak wali. Betapa saya dibohong. Setelah saya kasihkan fotokopi KTP saya, foto KTP istri saya, ya. Kemudian saya tanda tangani surat persetujuan untuk mencairkan dana itu di prudensial. Kemudian hak wali yang pertama diserahkan ke saya, kemudian dia batalkan. Betapa saya dibohongin waktu itu. Tapi saya tidak menggubris. Nah sekarang kemana prudensial itu yang polisnya itu? Kalau memang udah cair, kemana duit? Itu harus dipertanyakan. Jadi makanya saya semenjak itu saya sudah sering, menurut saya banyak sekali pembohongan terhadap saya, menurut saya. Ini menurut saya. Kenapa? Kemarin setelah itu ada lagi ya beberapa ya kalau saya sebutkan satu persatu ya kurang tepat juga lah. Tapi yang jelas kemarin bahwa dia akan logowo, akan menerima apapun keputusan. Tapi ternyatanya sekarang lain lagi ceritanya. Nah itu ajalah dua itu dulu menurut saya sudah tidak, apalagi tidak ingin lagi berurusan dengan orang yang tidak konsisten menurut saya. Hari ini begini, besok begitu, pagi tempe. Saya sudah terus terang saja, memang udahlah. Tapi kalau dia mau bertemu dengan cucunya, silahkan. Mungkin dekat istri saya atau dekat mbak, dan saya udah nggak, bagi saya mulut dan omongan itulah yang selalu saya pegang. Dan lagi pula uang prudensial yang polis yang ibarat 30 juta, kalau uang sudah cair itu punya hak cucu saya segala ada di situ. Itu dia punya hak.
Mana uang itu sekarang? Kalau sudah cair, mana uangnya? Jelas kan? Di rencangannya nggak jelas. Kok diam-diam aja? Saya yang mendatangkan surat itu, menyetujui istri saya, foto KTP saya, foto KTP istri saya. Sekarang bagaimana kelanjutannya? Saya tidak ada diberitahu. Gimana menurut kalian? Uangnya bukan uang sedikit, 1,5 miliar lebih nilainya. Gimana? Kecewa? Sangat kecewa. Nah, yang tambah lagi kecewa, dibatalkan. Begitu itu sudah saya datangkan, dibatalkan lagi keputusan pengadilan hak waris tadi. Nah, kan kecewa. Jadi itu di situ pun pembatalan itu pun kan sudah saya secara terang-terangan saya dibohongin menurut saya. Mau berkomunikasi dengan, ngapain saya berkomunikasi dengan orang seperti itu? Dia ngomong A sekarang kita sore B lagi. Udah tanda tangan itu batalin. Gimana sih kita taruh laki-laki? Nah, uang sebanyak segitu nggak dia? Ada basa-basi pada cucunya. Aduh, itu bukan uang sedikit loh. Padahal itu ada haknya Gala Pak Haji ya? Hak Gala itu? Pastikan itu hak Gala. Gimana pun juga secara agama, kita punya agama dong. Kita punya agama ini. Jangan main-main ketentuan agama dong. Harus kita ikutilah. Apa yang telah digariskan oleh agama itu kita harus patuhi. Kalau kita mau beragama, nah kalau tidak hidup beragama ya lain pasal. Ini kadang-kadang kalian mempertanyakan, kalian bikin saya emosi aja kadang-kadang. Ini bikin saya emosi. Saya sudah jujur-jujur aja saya apa adanya sejak dari awal. Dan tanyakan juga hal-hal itu. Masih saya nggak terima saya hak anak yatim itu dimakan oleh orang lain. Selagi saya bisa perjuangkan, saya perjuangkan. Tapi kalau nggak bisa saya perjuangkan, ya sudahlah. Tapi seharusnya orang-orang yang ikut keciprakan dengan prudensial itu seharusnya koreksi diri, menghitung-hitung diri. Gimana nih? Hak anak yatim nggak? Itu kalau memang uangnya sudah cair. Tapi saya yakin, keyakinan saya mungkin sudah. Kenapa mau dibikin? Tabung bagaimana mau bikin tabung atas nama Gala? Aduh ya Allah, saya aja. Jadi kadang-kadang jangan kalian bikin cerita-cerita yang menurut saya sih itu cerita yang susah untuk direalisasikan, ya. Kalau memang kita mau membangun itu kemarin saya terus terang aja kemarin ya, anak saya 4 orang masukin duit 200 juta. Saya juga 200 juta. Bu Anggi itu kemarin lebih 400 juta masukin duit kemarin. Nah, itu baru orang benar-benar ikhlas kalian diberi. Bukan saya bangga-banggakan diri indah. Karena kalian bilang saya merecokin yang lain ya. Saya berikan cucu saya. Saya sebutkan kalau saya sebutkan lagi biaya Gala saja berapa? Terlepas dari saya sebut masalah biaya rumah yang sudah saya masuk duit ya. Biaya Gala berapa sebulan? 2 orang pembantunya berapa? Kita hitung aja pembantu gaji 1 orang 3 juta, 2 orang berapa? 6 juta. Terus pembantu nih? Mbaknya pembantu sama apanya sih sama baby sister ini perlu minum enggak? Perlu makan enggak? Perlu kan? Berapa 1 orang sebulan? Itu segalanya ini Gala belum dapat apa-apa nih. Susunya, persnya, baju sehariannya. Ntar lagi mau masuk sekolah nih umur 3 tahun katanya orang udah sekolah sekarang. Sekarang umurnya memang belum 2 tahun sih. Tapi kan sebentar lagi kan mau tak mau kan sekian juga uang yang harus saya siapkan. Makanya kadang-kadang orang mengkritik asal mengkritik aja. Orang asal ngomong aja. Tapi kadang-kadang bingung saya apa yang disampaikan itu kadang-kadang padahal saya berjuang saya seperti ini dari awal sih ya. Tidak ada niat-niat lain ya, hanya ingin menyelamatkan segala ya. Padahal kalau kita pikir-pikir kan menjaga anak ini kan memerlukan waktu pikiran dan tenaga ya. Tapi saya mau karena saya kasihan dan apa yang ditinggalkan oleh almarhum anak saya ini memang harus saya besarkan seperti bahkan lebih daripada anak saya kan gitu ya. Nah, sehingga saya memang siap berapapun udah saya gelontorkan uang untuk cucu saya ini. Ya termasuk ya memang saat sekarang baru biaya untuk 5 atau 6 bulan yang saya terus masalah rumah kemarin yang saya tambahin
saya nambahin, uang juga nambahin. Nah, terus ya banyak hal-hal lain yang perlu kita korbankan untuk cucu ini. Nah, saya takutnya kenapa pihak nanti lain takutnya keberatan, takutnya nanti nggak mampu. Terus terang aja, bukan mohon maaf ini ya, saya bukan merendahkan orang lain, enggak. Sebab saya tahu, saya paham dan saya mengerti. Kenapa? Saya sudah mendengar dari omongan-omongan pihak sebelah dari mantan istrinya yang hanya mampunya biaya keluarga 10%. Kerjaan nggak jelas, saya dengar nggak jelas. Biaya cucu sekian, apa nggak ribet, apa nggak repot nantinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.